melibatkan mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mokhtar mulai memakan korban. Sejumlah penyanyi dangdut mulai dari Iis Dahlia, Evita Mala hingga pendatang baru berinisial RF disebut-sebut menerima aliran dana haram dari tersangka suap, gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang tersebut. Para penyanyi dangdut itu dituding menerima aliran dana saat Akil ikut dalam bursa pencalonan Gubernur Kalimantan Barat pada tahun 2007. Iya, jadi gini kan ada berita mengatakan bahwa ada diberikan uang pada Ria. Saya katakan itu benar, ya. Dan bukan hanya dia, ada beberapa penyanyi yang lain, termasuk Evita Mala, Iis Dahlia, dan penyanyi-penyanyi yang lain. Dan itu tidak ada kaitannya dengan pribadi Pak Akil. Itu dikeluarkannya untuk waktu kampanye dia menjadi calon gubernur Kalimantan pada tahun 2006 sampai 2007, lebih kurang di situ. Sebagai kuasa hukum Akil Mokhtar, Otto Hasibuan mengakui bahwa kliennya memang pernah mengeluarkan sejumlah besar uang untuk beberapa diva dangdut seperti Iis Dahlia dan Evita Mala, selain untuk Ria Fitria. Pengakuan itu sontak membuat para penyanyi dangdut tersebut terkejut. Bahkan pengakuan ini membuat Ria Fitria mengunci rapat-rapat kediamannya yang terletak di Bandung, Jawa Barat. Sejak namanya disangkut pautkan dengan aliran dana mantan ketua MK tersebut, rumah Ria Fitria lebih sering kosong dan tergembok. Para tetangga juga terkejut saat mengetahui Ria terseret-seret dalam pusaran mega kasus Akil Mokhtar. Komunikasi nggak ada masalah. Saya juga kaget tuh saya dengar dari teman-teman bahwa ada banyak masalah di sini. Kita nggak tahu. Waduh, nggak tahu itu. Wah, itu waktu dengar itu juga kaget kok saya. Para tetangga juga tidak habis pikir mengapa Ria yang sehari-harinya terlihat begitu sederhana dan bersahaja bisa terlibat dalam mega kasus seperti ini. Sifatnya yang ramah dan supel serta mau terlibat dalam setiap kegiatan warga juga membuat sosoknya disukai. Dia suka ikut kegiatan warga. Iya. Itu. Apa aja tuh Pak kegiatan yang suka dia ikut? Kadang-kadang pengajian gitulah ya. Betul, yang tahu betul mah anak saya. Percaya nggak kalau Fitria itu benar-benar sering mendapatkan dana dari Akil? Saya kira nggak tahu ya. Nggak mungkin lah kayak pikir itu ya. Tapi orangnya sederhana kok. Tak banyak yang percaya jika Ria dan sejumlah diva dangdut lain menerima aliran dana haram dari Akil Mokhtar. Yang jelas, Iis Dahlia menyebut bahwa dana yang ia terima di tahun 2007 itu merupakan pembayaran honor menyanyinya. Pada saat itu, Akil mengundang Iis dan sejumlah penyanyi dangdut lain untuk meramaikan kampanye calon gubernurnya. Dananya pun tidak langsung diterima oleh Iis, melainkan diterima oleh manajemennya. Enggak, karena itu uangnya dibayar cash ke manajemen. Saya setiap nyanyi nggak pernah berhubungan langsung sama pengundang, selalu manajemen. Saya mah tahunya nyanyi. Iya, pekerjaan di tahun 2007 ada beberapa penyanyi dan itu memang saat itu kan Pak Akil nyalon jadi gubernur. Kalau penyanyi juga dipanggil kan bernyanyi untuk meramaikan suasana audiens dan acara-acara pemilihan pilkada dan lain sebagainya. Itu kan dibayar secara profesional. Itu kan mungkin secara kedekatan atau mungkin sudah kenal, jadi ya transfer pakai nomor rekening yang bersangkutan gitu. Tapi kan itu juga ke artisnya bisa ke pihak manajemen gitu kan, bukan ke artisnya langsung gitu. Meski mengaku pernah menerima dana dari mantan ketua MK tersebut, namun Iis Dahlia menolak bahwa dana yang diterimanya merupakan dana haram yang sengaja disamarkan oleh Akil. Dana yang diterima Iis Dahlia betul-betul merupakan honor menyanyi saat ikut meramaikan kampanye calon gubernur Akil. Lantas bagaimana perasaan Iis kini diseret-seret dalam pusaran kasus Akil Mokhtar? Kaget aja, tapi kan saya harus menjelaskan bahwa memang ya begini kejadiannya gitu. Jangan berprasangka karena ada kejadian macam-macam terus saya disamaratakan sama kasus-kasus sebelumnya. Saya murni hanya melakukan tanggung jawab saya sebagai penyanyi dan itu tahun 2007, jauh sebelum Pak Akil di MK. Iis Dahlia menyesali mengapa pekerjaan yang ia ambil di tahun 2007 lalu menyeretnya dan sejumlah diva dangdut lain ke dalam pusaran kasus Akil Mokhtar. Namun ia juga tak mengira bahwa job yang diambilnya tahun itu ternyata membawa dampak seperti ini.
Ini kan saya sebagai penyanyi ya, saya bisa diundang siapapun yang mau menyanyi terus, jangan sampai karena ada kasus korupsi terus dikait-kaitkan gitu. Karena saya kan memang pekerjaan saya sebagai penyanyi. Saya diundang polisi, saya diundang TNI, saya diundang kejaksaan, saya diundang Pak Akil 1, Pak Akil 2, mungkin yang lain yang nantinya terus tiba-tiba terkena kasus korupsi terus saya diseret-seret kan enggak dong. Ya kebetulan aja itu terjadi sama seniman ya, dan itu pun juga kan karena penyanyi memang kan selalu dipanggil acara-acara partai secara profesional sih ya nggak masalah kalau buat aku pribadi ya. Tindak pidana pencucian uang boleh jadi merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh manusia. Tak mudah mengungkap kejahatan tersebut karena para artis pun bisa menjadi sasaran pelarian dana haram yang biasanya didapat dari hasil korupsi. Karena itulah seyogianya para artis waspada dengan modus pencucian uang seperti ini yang bisa melibatkan mereka.